Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah part ketiga. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15 ya untuk pilihan ganda. Bab ke-1 persamaan dan perkerjasamaan linear. Bagi yang belum melihat untuk part ke-1 dan part ke-2 silakan cek ya. Untuk link video dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Langsung saja ya soal nomor 11. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg apel. Oke ya. Saya anggap jeruk itu adalah X. Sedangkan 1 kg apel itu adalah Y. Sedangkan 1 kg manggis ya, ini ada manggis di sini. Manggis kita anggap sebagai Z. Kita buat persamaan ke-1. 2 kg jeruk itu adalah X ya, maka nanti 2X. Ditambah 3 kg apel, maka ditambah dengan 3Y adalah 69.000 sama dengan 69.000. Selanjutnya 1 kg jeruk, maka nanti persamaan kedua itu adalah X ditambah 2 kg apel 2Y ditambah 1 kg manggis ditambah Z sama dengan 50.000. Kita tulis di sini 50.000. Selanjutnya 2 kg jeruk persamaan ketiga 2X ditambah 1 kg apel Y ditambah 3 kg manggis 3Z sama dengan 63.000. Bu Fia membeli 3 kg jeruk, 3 kg jeruk dan 1 kg apel, 1 kg apel dan 2 kg manggis. Jika Bu Fia menyerahkan 2 lembar 50 ribuan, ya ini kita akan cari dulu. Lalu Bu Fia itu menyerahkan 2 lembar 50.000, maka Bu Fia menyerahkan 100.000. Ya, pertanyaannya uang kembaliannya, ditanya sisanya. Pasti kalian bisa ya. Oke, kita akan mencari ya. Untuk mencari nilai X, nilai Y, nilai Z, kita lihat pada persamaan ke-1 itu hanya ada unsur X dan Y, maka nanti persamaan 2 dan 3 kita akan menghilangkan Z. Paham ya Dik ya? Saya akan kerjakan untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga terlebih dahulu. Kita akan eliminasi Z agar nanti Z-nya hilang. Maka persamaan kedua saya kalikan 3 semua. 3X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 3Z sama dengan 50 kalikan 3 itu 150.000. Untuk persamaan ketiga itu tetap ya, 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 63.000. Selanjutnya, agar Z-nya hilang maka kita bisa eliminasi. Kita kurangi ya. Maka nanti 3 dikurangi 2 itu adalah X, 6 dikurangi 1 itu adalah 5Y sama dengan ini 0, 0, 0, 10 diambil 3 adalah 7, 14 diambil 6 itu adalah 8, 87.000. Ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya persamaan keempat dan persamaan ke-1 boleh kita eliminasi ya. Saya akan buat 1 dan 4 di sini. 2X ditambah 3Y sama dengan 69.000. Lalu persamaan keempat saya akan eliminasi X ya. Saya akan eliminasi X, maka persamaan keempat saya kalikan 2 semuanya. 2X 5 kalikan 2 adalah 10. 87 dikalikan 2, 7 kalikan 2 itu adalah 14. Nyimpen 1 ya. 8 kalikan 2 16, 16 tambah 1 jadi 17. Oke, agar X-nya hilang maka kita kurangi. 3 dikurangi 10 itu adalah negatif 7Y. Maka ini 0, 0, 0, 4. Ini 174 ya. 4 dikurangi 9 atau 14 saya kurangi dengan 9 itu adalah 5. Ini sisa 16 ya. 16 kurangi 6 itu adalah 10. Tapi saya kasih negatif ya. Maka Y sama dengan negatif 105.000 dibagi dengan 7, negatif 7. Y-nya kita peroleh 15.000. Oke, jika Y-nya ketemu, apakah X-nya ketemu? Ketemu ya. Y-nya saya substitusikan ke persamaan 4. Maka nanti X ditambah dengan 5 dikalikan 15.000 sama dengan 87.000. Oke, maka nanti X sama dengan 87.000 saya kurangi dengan 75.000 ya. Hasilnya adalah 12.000. Oke ya.
inilah nilai X, inilah nilai Y, Z-nya nanti ketemu. Saya mencari Z, saya akan menggunakan persamaan 2 ya. Saya substitusikan ke persamaan 2. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Maka nanti X-nya adalah 12.000. Ditambah 2Y, Y-nya 15.000. 2 kalikan 15 adalah 30.000. Ditambah Z sama dengan 50.000. Ya, maka nanti nilai Z adalah 50.000. Saya kurangi dengan 42.000. Jawabannya 8.000. Oke ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ini. Kita akan kerjakan ya. Saya akan buat di sini. 3 dikalikan dengan X, 12.000. Ditambah Y-nya itu adalah 15.000. Ditambah 2 kalikan Z-nya adalah 8.000. 3 kalikan 12 itu adalah 36.000. Ditambah 15.000. Ditambah 16.000. Ya, ini kita buat 0, 0, 0 dulu ya, 3 di belakang. 6 ditambah 5 itu adalah 11. 11 ditambah 6 adalah 7. Nyimpen 1. 4 ditambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Ya, terpakai 67.000. Maka nanti sisa belanjaannya adalah 100.000. Saya kurangi dengan 67.000. 0, 0, 0 ya. 10 diambil 7 adalah 3. 9 diambil 6 itu adalah 3. Kembaliannya 33.000. Insya Allah ada bisa ya, yang penting teliti. Oke ya. Nomor 12 soal HOTS. 3 tahun lalu jumlah usia Alia, Irham, dan Fahri. Saya buat lagi ya pemisalan. Misalkan Alia itu adalah X, Irham itu adalah Y, sedangkan Fahri itu adalah Z. Oke, 3 tahun yang lalu saya buat di sini ya. Kalau 3 tahun yang lalu itu artinya masing-masing usia kita kurangi dengan 3, karena 3 tahun yang lalu. Oke, maka nanti X dikurangi 3 tahun yang lalu, Y saya kurangi 3 tahun yang lalu, dan Z saya kurangi 3 tahun yang lalu. Jumlahnya adalah 33. Oke ya, maka persamaan ke-1 menjadi apa? X ditambah Y ditambah Z sama dengan, ini min 3 dikalikan 3 itu kan min 9 ya. Min 9 pindah ruas ke kanan jadi plus 9. 9 ditambah 3 adalah 12, maka di sini 42. Persamaan ke-1. Sekarang, ini berarti kan sekarang ya. Kalau sekarang berarti usianya tidak usah dikurangi, nggak usah dijumlah juga ya. Usia Alia itu mana? Alia adalah X. 2 tahun kurang dari usia Irham. X sama dengan Irham itu Y ya, dikurangi 2. Jadi Irham lebih tua. Oke, sedangkan jumlah usia Irham berarti Y ya. Dan Fahri adalah Z sama dengan 30 gitu. Jika sekarang tahun 2022, maka Alia lahir pada tahun, ya, di sini ada 3 persamaan yang kita peroleh. Nah, ya, untuk yang pertama saya akan substitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. Ya, nanti X-nya saya masukkan ke sini. Nanti jadi bersisa variabel Y dan Z. X-nya saya ganti ini ya, Y-2 ditambah dengan Y tambah dengan Z, ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan 42. Maka Y tambah Y itu adalah 2Y. 2Y ditambah Z sama dengan, ini min 2 pindah ruas jadi plus 2 ya, jadi plus 44. Ya, kita peroleh persamaan keempat. Kita lihat ya, persamaan keempat dan persamaan ketiga itu masing-masing ada unsur Y dan Z. Maka nanti saya buat di sini ya, persamaan ketiga dan persamaan keempat. Nih, 3 dan 4. Lalu saya akan mencari Y biar nanti ketemu si X. Nah, akan ditanya Alia. Oh, Alia ya deh. Alia itu lahir tahun berapa? Kita mencari X. Ya, persamaan ketiga kita masukkan Y plus Z sama dengan 30. Persamaan yang keempat kita masukkan 2Y plus Z sama dengan 44.
Ya, agar Z-nya hilang kan kita kurangi ya, kita kurangi. Y dikurangi 2Y adalah min Y. 30 dikurangi 44 itu adalah min 14. Ya, maka usianya Y adalah 14 tahun. Maka kita bisa menghasilkan usia X. X itu alia ya. X itu nilainya adalah Y min 2. Maka nanti X sama dengan 14 dikurangi 2. Maka usianya X adalah 12 tahun untuk sekarang, tahun ini ya. Jika sekarang tahun 2022, maka X lahir pada tahun berapa? Kita kurangin aja ya, 2022 saya kurangi 12. 0, 1, 0, 2 ya, 2010. Oke ya. Kita masuk ya ke soal nomor 13. Printer A mampu mencetak X lembar dokumen pada 1 menit. Ya, kita buat di sini ya, ada printer A mampu mencetak X lembar ya, X lembar dokumen tiap 1 menit. Sedangkan printer B mampu mencetak Y lembar dokumen tiap 1 menit. Sedangkan printer C mampu mencetak Z lembar dokumen tiap 1 menit. Jika printer A dan B digunakan bersamaan selama 1 menit, dihasilkan dokumen sebanyak 34 lembar. Printer A dan B itu sebanyak X dan Y ya, maka saya buat X plus Y sama dengan 34, begitu guys. Jika printer A dan C digunakan bersama dalam waktu 1 menit, A dan C, maka nanti adalah X plus Z. Dihasilkan dokumen 28 sama dengan 28. Jika printer B dan C, maka Y plus Z, Y plus Z sama dengan 26 ya. Oke. Pertanyaannya, jika printer A, B, C digunakan bersama dalam waktu 3,5 menit ya, maka nanti yang ditanya itu adalah X plus Y plus Z selama tiap 1 menit kan ini ya, maka X tambah Y tambah Z, nanti tinggal kita kali dengan 3,5. Dimintanya selama 3,5 menit. Oke ya, ini yang kita cari. Ya, kita langsung saja ya, saya akan buat di sini. Untuk persamaan ke-1 dan persamaan kedua, saya akan eliminasi X. Kenapa kita eliminasi X? Agar bersisa variabel YZ. Nanti kan ada YZ tuh. Y sama Z nanti ketemu ya. Maka nanti X ditambah Y sama dengan 34. Lalu ada X ditambah Z sama dengan 28. Kita kurangi saja. Maka X-nya hilang. Y min Z sama dengan 14 diambil 8 itu adalah 6. Oke, ini adalah persamaan keempat. Lalu saya buat di sini persamaan ketiga dan persamaan 4 ya. Di sini persamaan ketiganya Y plus Z sama dengan 26. Persamaan keempatnya Y min Z sama dengan 6. Misalkan saya akan eliminasi Y, maka nanti dikurangi 2Z sama dengan 20. Maka nanti nilai Z-nya adalah 10. Oke, tinggal kita substitusikan ke persamaan ketiga ya. Y ditambah Z sama dengan 26. Y ditambah 10 sama dengan 26. Maka Y-nya ketemu 16. Ya, tinggal kita mencari X ya. Misalkan saya ambil pada persamaan ke-1, X plus Y sama dengan 34. X ditambah 16 sama dengan 34. Maka nilai X-nya 14 diambil 6 adalah 8. Nanti 2 diambil 1 adalah 1 ya. Oke, kita akan jawab yang ditanya. Maka nanti tinggal kalian jumlahkan saja X, Y, Z nya. 18 ditambah dengan 16 ditambah dengan 10 saya kali dengan 3,5 karena yang diminta selama 3,5 menit ya. 8 ditambah 6 adalah 14, nyimpen 1, 2, 3, 4 ya. 44 saya kali dengan 3,5. Hasilnya adalah 154 lembar. Oke, inilah jawabannya, yaitu E. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Di toko alat tulis Sarana Cendekia tersedia 3 jenis buku tulis. 1 buku tulis jenis ketiga berisi
26 halaman lebih banyak dari satu buku tulis jenis pertama. Ya, berarti saya buat kayak gini ya. Buku tulis jenis pertama. Oh, kurang pakai BK ya. BK itu buku tulis ya. BT, buku tulis jenis pertama itu adalah X. Lalu buku tulis jenis kedua itu adalah Y, dan buku tulis jenis ketiga itu adalah Z. Satu buku tulis jenis ketiga ya, jenis ketiga, maka nanti di sini ada Z. 26 halaman lebih banyak dari satu buku tulis jenis pertama, berarti Z sama dengan X ditambah 26. Lebih banyak 26 dari buku tulis jenis pertama ya. Dua buku tulis jenis pertama, oke, dua buku tulis jenis pertama, maka nanti 2X ya. Dan 5 buku tulis jenis kedua dan 5 buku tulis jenis kedua mempunyai 254 halaman sama dengan 254. Lalu 3 buku tulis jenis kedua, 3 buku tulis jenis kedua dan 4 buku tulis jenis ketiga mempunyai 254 halaman juga ya. Selanjutnya, jika Ella ingin membeli buku dengan jumlah halaman paling sedikit 200, dia ingin membeli buku dengan jumlah halaman paling sedikit, jumlah paling sedikit 200, maka lebih besar dari 200. Berarti lebih besar sama dengan ya, 200 masih boleh ya. Buku yang dapat ia beli adalah ya, oke ya, yuk. Sama saja kita akan mencari X, Y, Z. Saya akan substitusikan persamaan 1 ke persamaan ketiga ya. Maka nanti persamaan ketiganya adalah 3Y ditambah 4Z sama dengan 254. Maka nanti 3Y ditambah 4, Z-nya itu adalah X plus 26 sama dengan 254. Oke, maka nanti 3Y ditambah 4X ditambah 26 dikalikan 4 itu adalah 104 sama dengan 254. Ya, maka nanti 4X ditambah dengan 3Y sama dengan 254 saya kurangi 104. 150 ya. Oke, ini persamaan keempat. Lalu kita lihat ya, pada persamaan keempat ada variabel XY, pada persamaan kedua juga ada variabel XY. Maka saya akan kerjakan untuk persamaan kedua dan persamaan keempat. Misalkan kita mau eliminasi X. Oke ya, kita akan eliminasi X. Maka persamaan kedua itu saya kalikan 2 semua, jadinya 4X ditambah dengan 10Y sama dengan 254 saya kalikan dengan 2 itu 508. Ini tetap ya, maka nanti 4X ditambah dengan 3Y sama dengan 150. Kita kurangi ya agar X-nya hilang. 10 dikurangi 3 adalah 7Y. 508 dikurangi 150 yaitu 358. Oke, maka nanti Y-nya ya 358 saya bagi dengan 7 itu hasilnya 51,1 ya. Saya bulatkan jadi 51. Lalu saya akan mencari apa ini? X-nya ketemu ya. Saya masukkan ke persamaan kedua. 2X ditambah 5Y sama dengan 254. Maka nanti 2X ditambah 5 dikalikan 51. 255 ya. 254 ya, makanya 2X sama dengan negatif 1. Ini tanda tanya ya dek. Coba untuk X nya kita abaikan dulu ya. Saya akan mencari Z aja. Saya ambil dari persamaan ketiga. Maka nanti 3Y 3 dikalikan 51
ditambah dengan 4Z sama dengan 254, maka nanti 4Z sama dengan 3 dikalikan 51 adalah 153 ya. 254 saya kurangi 153, yaitu 101. Maka nanti Z sama dengan 101 saya bagi dengan 4, 25,2 ya, saya bulatkan menjadi 25. Ya, kita hanya memperoleh buku jenis kedua dan buku jenis ketiga. Buku jenis ke-1 masih tanda tanya ya. Coba, semoga nanti pilihan gandanya tidak ada buku jenis ke-1 ya yang terjawab. Kita abaikan ini dulu. Buku tulis. Yang jenis pertama kita abaikan dulu ya. Jenis pertama kita abaikan dulu. Oke, kita akan coba untuk poin A. 5 buku tulis jenis kedua. Jenis kedua itu adalah 51. Maka nanti 5 dikalikan 51 otomatis melebihi 200 lembar. Nah, padahal kan yang ditanya adalah berapakah jumlah halaman yang lebih besar atau sama dengan 200. Ya udah ya, jawabannya adalah poin A. Coba untuk poin B, 3 buku tulis jenis ketiga. Jenis ketiga adalah 25, maka nanti 3 dikalikan 25 itu adalah 75. 75 itu kurang dari 200. Yang diminta itu adalah kita ingin membeli buku yang lebih besar sama dengan 200. Jadi paling sedikit 200 ya. Maka poin B salah karena ini baru 75 halaman. Coba poin D ya. 1 buku tulis jenis kedua itu adalah Y, maka 51 ditambah 3 buku tulis jenis ketiga, 3Z ya, ini dikalikan 25, maka nanti 51 ditambah dengan 75, ini 6, 7 ditambah 5 adalah 12 ya, masih kurang dari 200, mintanya lebih dari sama dengan 200, maka salah kembali. Kita cek untuk poin E, 1 buku tulis jenis pertama ya. Jenis pertama ini masih tanda tanya ya, karena hasilnya adalah negatif. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 15. Bu Tantri berbelanja ke minimarket. Di minimarket tersebut tersedia sosis 3 kemasan. Bu Tantri membeli sosis dalam 1 kemasan kecil dan 1 kemasan sedang. Oke. Misalkan saya buat di sini ya, untuk kemasan kecil itu X, kemasan sedang itu adalah Y. Dia membeli 1 kemasan kecil ya, maka nanti X dan kemasan sedang ditambah Y, dia akan memperoleh 11 sosis. Ingin membeli sosis dalam 1 kemasan kecil, oke, maka nanti X, 2 kemasan sedang, berarti ditambah 2Y, 1 kemasan besar. Nah, kita peroleh di sini ada kemasan besar, maka saya buat Z ditambah Z, ia akan mendapatkan 41 sosis. Jika Bu Tantri membeli 3 kemasan sedang, ya, maka nanti ada 3 kemasan sedang dan 2 kemasan besar, maka 2Z. Ia akan memperoleh 66 sama dengan 66. Bu Tantri membutuhkan paling sedikit 100 buah sosis. Dia mintanya paling sedikit ya, berarti harus lebih dari 100. Mintanya paling sedikit 100 dan ia telah memiliki 1 kemasan besar. Dia ingin 100, tetapi dia sudah punya, Bu Tantri sudah memiliki 1 kemasan besar, sudah memiliki 1Z. Nah, di antara pilihan berikut manakah yang dapat dipilih Bu Tantri? Oke ya. Kita akan mencari X, Y, Z dulu aja ya. Untuk persamaan ke-1, ke-2, ke-3. Ini kayaknya nggak nyukup ya nanti ya tempatnya. Oke. Saya akan eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Saya akan eliminasi Z agar tertinggal variabel X dan Y saja. Ya, persamaan 2 dan persamaan ketiga kita akan eliminasi Z. Eliminasi Z, maka persamaan kedua saya kalikan 2 ya. 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 82. Persamaan ketiga ini tetap ya, 3Y
ditambah 2Z sama dengan 66. Ya, kita eliminasi, kita kurangi. Oke, maka bersisa 2X, 4 dikurangi 3 itu adalah 1, sama dengan 12 diambil 6 adalah 6, 7 dikurangi 6 itu adalah 1. Persamaan keempat, ada XY, ada XY, maka kita akan buat persamaan 1 dan persamaan 4. Saya akan eliminasi Y ya, kita akan eliminasi Y. 2X ditambah Y sama dengan 16. Lalu ada X ditambah Y sama dengan 11. Kita kurangi saja. 2 kurangi 1 adalah 1. 16 kurangi 11 itu adalah 5. X nya kita peroleh, tinggal kita substitusikan kembali ke persamaan keempat ya, X nya. Maka nanti 2 kalikan 5 ditambah Y sama dengan 16. Maka Y nya adalah 16 dikurangi 10 itu 6. Oke, ya kita sudah memperoleh ya nilai X dan nilai Y. Sekarang kita tinggal mencari nilai Z ya. Saya akan menggunakan persamaan ketiga. Saya taruh sini aja, persamaan ketiga. 3Y, 3 dikalikan 6 ditambah 2, Z nya tidak tahu, sama dengan 66. Maka nanti 2Z sama dengan, ini kan 3 kali 6 18 ya. 66 saya kurangi 18 itu adalah 48. Maka nanti nilai Z adalah 48 dibagi 2, 24. Oke ya. Ya, kita masuk ke pertanyaannya. Paling sedikit adalah 100. Maka nanti AX ya ditambah dengan BY ditambah dengan, dia sudah memiliki satu sosis yang ukuran besar, isinya adalah 24. Nanti harus melebihi 100 ya, paling sedikit 100. Oh, berarti 100 masih boleh. Maka nanti kita hanya mencari AX ditambah BY lebih besar sama dengan 100 dikurangi 24, yaitu 76. Ya, kita cari ya. Yuk, untuk poin A ternyata yang kecil itu 8, maka 8 ya, ini adalah 8. X nya, untuk X nya itu adalah 5 ya, ini X nya 5. 8 dikalikan 5 ditambah 5 dikalikan sedangnya 6. Oke ya, 8 tambah 5 40, 40 ditambah 30 itu adalah 70. Apakah 70 lebih besar dari 76? Tidak ya deh. Selanjutnya 7 kemasan kecil ditambah dengan 6 kemasan besar. Ya, maka nanti 7 kalikan 5 35, 35 ditambah 36. Jawabannya 71. Salah kembali ya. 6 dikalikan 5 ditambah dengan 7 dikalikan 6. Ya, 6 kalikan 5 adalah 30, 7 kali 6 adalah 42. Ini adalah 72, masih belum mencukupi. 5 dikalikan 5 itu adalah 25, 25 ditambah 8 dikali 6, 48 ya. 8 ditambah 5 itu adalah 13, sini berarti 7. 73 juga belum memenuhi ya, mintanya sama dengan atau lebih dari 76. Berarti jawabannya E ya. Kita lihat 4 kemasan kecil, 4 dikalikan 5 sosis ditambah 10 dikalikan 6 sosis. 4 kalikan 5 20, 10 kalikan 6 adalah 60. Betul sekali. Dia dapat 80 sosis melebihi 76 sosis. Oke deh, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.